insiden. Pak, makan dah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan R. Petra Puspita guna pelaksanaan pemilihan ketua RW 03 Kelurahan Pesanggerahan. Mudah-mudahan langkah kaki kita kemari dicatat sebagai amal soleh dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tarupa kita haturkan ke hari gebaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua PPK RW 3 Bapak Hairudin, yang saya hormati Lurah Pesanggerahan atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua LMK Kelurahan Pesanggerahan Bapak Haji Ismail, yang saya hormati Ketua FKDM, dan juga saya hormati para Ketua RT, kader, tokoh masyarakat, dan juga para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Di sini izinkanlah kami melaporkan proses baik dari penjaringan maupun sampai dengan pada saat hari ini, yaitu pelaksanaan pemilihan Ketua RW 03 sesuai dengan instruksi surat edaran lurah yang akan dilaksanakan mulai dari bulan Desember sampai dengan tanggal batas akhir di tanggal 9 Januari ini. Mulai dari pengumuman sampai dengan pendaftaran, yaitu batas akhir tanggal 2 Januari, pendaftaran atau kami membuka dan menerima pendaftaran calon ketua RW dari 1 sampai dengan 6. Hanya ada satu calon, yaitu calon dari RT 1, yaitu Bapak Sumardi selaku petahana ataupun ketua RW yang lama. Karena menurut laporan dari masing-masing RT, baik dari RT 2 maupun dari RT 6, batas waktu yang kami terima tanggal 2 itu di jam 12.00. Informasi dari kelima RT tersebut tidak ada calon. Jadi kami menerima calon yaitu Bapak Sumardi. Alhamdulillah
Berkas-berkas sudah kami terima, baik itu KK, KTP, surat keterangan catatan kepolisian, surat kesehatan maupun surat pernyataan kesanggupan dan tidak merangkap jabatan sudah kami terima dan kami anggap sah. Jadi untuk selanjutnya prosesnya tinggal nanti penetapan ketua RW 3 terpilih. Jadi itu saja laporan kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PPKRW Bapak Khairuddin, yang saya hormati pejabat kelurahan ataupun yang mewakili, yang saya hormati LMK Kelurahan Pesanggeran Bapak Haji Ismail, Ketua FKDM untuk tingkat kelurahan Bapak Maturoh, untuk para ketua RT dari 1 sampai dengan 6, untuk LMK RW 3 yang saya hormati Pak Sumadi, Pak Ustadz Komar, dan seluruh kader yang ada di RW 3 dan terutama yang saya hormati Bapak-Bapak tokoh masyarakat yang mohon izin, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tajam saya. Mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kita sehat jasmani kita, sehat rohani kita, yang insya Allah disehatkan ekonomi kita, yang tentunya kita dapat menjalani kehidupan ini tentunya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari kita sama-sama tujukan kepada junjungan kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para kerabatnya, dan insya Allah kita di yaumil akhir nanti dapat syafatul usmah dari beliau, dan tentunya di dunia kita juga dapat syafaatnya dari beliau, jadi kita dapat kemudahan menjalankan kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai yang disampaikan tadi oleh pembawa acara bahwa kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai Ketua RW periode 2017-2020. Ya tentunya mohon maaf apabila nanti di dalam kami melaporkan sesuatu hal, ada yang mungkin kurang berkenan, ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Terlebih dahulu kami atas nama pribadi, bahkan atas nama kepengurusan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama-tama ucapan terima kasih kepada pihak kelurahan, pihak TPPK KRW, para kader, Dasawisma, Pak RT semuanya, dan seluruh LMK, mungkin FKDM, Karang Taruna yang telah membantu kami perjalanan dari 2017-2020, yang tentunya ada penambahan jabatan kami karena ada pandemi yang tidak bisa dilakukan proses pelaksanaan daripada permajaan Ketua RW waktu itu. Kita dikasih SK perpanjangan masa jabatan namanya sampai 2021. Nah tentunya ini adalah menjadi tanggung jawab kami. Kenapa? Kita sesuai dengan SK yang disampaikan oleh Pak Lurah kepada kami, ini yang perlu kami sampaikan dan tentunya sampai ke 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari perjalanan waktu kepengurusan yang ada di RW 3. Mohon izin Pak Dedi nextnya ke kepengurusan. Jadi mohon izin, mungkin sudah ada yang tidak duduk, baik mungkin ada di wakil, mungkin tidak di sekretaris, ada pembaruan-pembaruan, karena kita sama-sama tahu bahwa sekretaris RW 3 naik di posisi menjadi LMK RW 3, yang tentu insya Allah nanti setelah penetapan kami sebagai Ketua RW terpilih di 2021-2024 insya Allah langsung kita ganti. Dan tentunya pada hari ini juga kita akan sampaikan beberapa susunan ini, tinggal kita ganti siapa-siapa yang duduk di dalam kepengurusan RW 3. Karena ini menyangkut kelangsungan daripada kepengurusan RW 3. Jadi sekali lagi
seluruh kepengurusan yang ada, ya dari 2017 sampai 2021 hari ini, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, baik Pak LMK, baik PKK, baik semua yang ada di lapisan RW 3, tanpa adanya Bapak Ibu semuanya, tanpa adanya kader, saya tidak ada artinya. Kalaupun sepinter apapun seorang ketua RW, tanpa ada dukungan dari pihak-pihak yang menunjang kami, apalah artinya itu. Jadi tidak ada yang namanya RW terbaik, tidak ada yang namanya pengurus terbaik. Semua yang tinggal di wilayah RW 3 yang mendukung kegiatan RW 3, orang-orang terbaik RW 3. Jadi sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran, semua yang dilakukan oleh kader, semua yang dilakukan oleh warga masyarakat, tentunya menjadi catatan amal baik kita, yang insya Allah ini menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut Pak, izin jadi profil, saya rasa semua udah kenal saya karena saya udah 4 periode Pak, nggak perlu kita jelaskan. Kita lanjut ke posisi demografis pun saya pikir Bapak Ibu semua sudah hafal berapa luas wilayah, berapa penduduknya, ini yang ada di wilayah kami. Jadi tentu ini menjadi tanggung jawab saya secara teritorialnya, baik kelangsungan daripada kehidupan masyarakatnya seperti apa, perjalanan kehidupannya seperti apa, inilah yang ada di RW 3. Ini penduduk aktif yang ada di RW 3. Di samping itu ada penduduk numpang alamat, tidak kita masukkan di sini karena tidak menetap. Jadi itu hanya yang insya Allah sebetulnya ini menjadi kendala kami kita, menjadi kendala para ketua RT, bahwa penduduk numpang alamat itu kalau boleh dibilang ngotorin administrasi tapi tidak ada kontribusinya di kita. Tapi ya apa boleh buat, inilah perjalanan di dalam wilayah kita. Terus kita perlahan tapi pasti. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut ke kegiatan-kegiatan yang perlu kami sampaikan. Di dalam setiap kegiatan pemilihan ketua RW, kami selalu setiap 1 periode, 2 periode, 3 periode itu selalu mengadakan yang namanya rakerja, rapat kerja, rakerja di RW 3. Ya, selama ini setiap pemilihan itu akan dilanjutkan entah 1 bulan, entah 2 bulan, entah 3 bulan, kemudian disusul dengan namanya rapat kerja. Rapat kerja menentukan pekerjaan, menentukan program kerja, baik jangka pendeknya, jangka panjangnya selama 3 tahun ke depan di masa jabatan itu. Jadi mudah-mudahan tentunya ini yang kita laksanakan Bapak Ibu, ya alhamdulillah terakhir rakerja kita ada di Gunung Bunder dengan dihadiri seluruh Dasawisma yang ada, seluruh RT yang ada, LMK, FKDM, bahkan seluruh potensi yang ada Bapak Ibu sudah memasukkan usulan-usulan, ya usulan yang insya Allah pada hari ini pun kita akan jelaskan usulan apa yang di sana dibahas, tentunya adalah perjalanan 3 tahun 2017-2020. Bapak Ibu yang saya hormati, dari perjalanan hasil daripada kegiatan ini tercetus yang namanya mungkin ada S3. Next Pak Dedi, ada S3, kegiatan sedekah 1000 sehari. Ini awal dicanangkan di 2020 di bulan September, ya. Tentunya sesuai dengan raker tersebut. Alhamdulillah apa yang dicanangkan, apa yang menjadi kesepakatan kita berjalan sampai hari ini, sampai detik ini. Bahkan kepengurusan yang kita bentuk untuk ngurusin yang namanya sedekah 1000 sehari, alhamdulillah solid sampai hari ini. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa hasil laporan terakhir di pengurus sedekah 1000 sehari itu total pendapatan hampir 134 juta Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi inilah hasil jerih payah kita. Bukan pinternya seorang RW, bukan pinternya seorang RT, tapi pengurus semua kerjasama. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan di depan, atas sinergi kita, atas kerjasama kita, baik dari remaja, baik dari Dasawisma, dari PKK, semuanya ikut andil kontribusi daripada sedekah 1000 sehari. Apa yang kita petik Bapak Ibu dari sini? Alhamdulillah pelan tapi pasti menanamkan rasa sedekah di setiap warga masyarakat kita. Kenapa? Sedekah itu banyak manfaat Bapak Ibu. Sedekah kembali ke diri kita. Untuk tolak bala, iya. Untuk bekal kita menghadap Allah, pasti. Ini salah satu bekal kita Bapak Ibu.
Di dalam alam kubur tidak ada yang nemenin, tapi ini salah satu insya Allah yang akan nemenin kita. Di dalam kesepian, di dalam alam kubur, inilah salah satunya. Alhamdulillah, ayo jangan kendor, semangat, terus berjalan. Lakukan, lebarkan sayap. Siapapun yang belum bersedekah di RW 3, ajak, terangkan, jelaskan. Karena dari hasil sedekah 1000 sehari Bapak Ibu, untuk membantu yang kena musibah sebesar 1.500.000. Di samping itu perjalanan 1 tahun, agenda pemanfaatan daripada sedekah 1000 sudah kita agendakan. Yang pertama, untuk membantu orang yang meninggal atau musibah 1.500.000. Untuk pembantuan masjid, ada 2 masjid di RW 3. Yang satu Masjid Istirahim, yang kedua Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah tahun ini sudah kita salurkan kepada yang berhak sebesar 6 juta rupiah per masjid. Yang kedua Bapak Ibu, kita sumbangkan ke musola. Musola di RW 3 ada 2, musola Hifzilah dan musola Al-Barkah. Yang tentunya ini pun sudah kita salurkan kepada pengurus. Dari masing-masing pengurus Hifzilah dan pengurus Al-Barkah sebesar 3 juta rupiah. Kenapa demikian? Ini amal jariah Bapak Ibu. Di masjid digunakan untuk perkembangan, untuk syiar Islam. Di musola juga kita pergunakan seperti itu. Insya Allah amal Bapak Ibu yang sampai dikelola oleh pengurus S3, insya Allah menjadi barokah, menjadi sedekah yang jariah, terus menerus, dan insya Allah akan dapat kiriman. Insya Allah itu MLM yang tidak akan ada habisnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping tempat ibadah Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa RW 3 punya yatim yang harus kita urus, yang harus kita perjuangkan atas kesejahteraannya. Alhamdulillah dengan kesepakatan dari seluruh masyarakat yang ada, melalui tokoh-tokohnya, melalui Pak RT, melalui Dasawisma, sepakat bahwa santunan yatim tiap tahun kita berikan 7 juta rupiah dari uang sedekah 1000. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut. Di RW 3 ada lansia yang perlu kita urus juga. Adanya posbindu yang tidak ada dananya dari pemerintah, kecuali lansia, itu ada biayanya, ada dananya. Alhamdulillah kita sepakat daripada usulan kader, baik kader posbindu, kader yang lain, Dasawisma, untuk mengusulkan bahwa kita harus biayai daripada perjalanan posbindu. Alhamdulillah posbindu tahun kemarin kita anggarkan 6.500.000, sudah kita salurkan, tinggal untuk digunakan untuk kepada sampai di posisi 2021, 2024, insya Allah 24 kita kembali ada dana sedekah 1000 sehari. Bapak Ibu yang saya hormati, ini perjalanan sedekah 1000. Next Pak Dedi. Jadi intinya kegiatan lanjut untuk dapur umum. Bapak Ibu semuanya tahu bahwa perjalanan RW 3 ini kemarin yang namanya dampak COVID-19 luar biasa Bapak Ibu. Di bulan Juni, tanggal 1 Juni Pak, itu mulainya merangkak yang namanya COVID. Kita sama-sama tahu pengurus RT berawal dari 5. Saya lihatin ada 1 atau 2 warga. Pak RT-nya kebingungan, mundar-mandir sendiri segala macam. Akhirnya kita kumpul Bapak Ibu. Ini harus seperti apa? Saya masih ingat kita kumpul di Pak Haji Gomar. Apa yang harus kita lakukan? Untuk antisipasi, untuk ngurusin orang-orang yang kena COVID. Mau tidak mau dia nggak bisa kerja, harus kita isolasi mandiri selama 14 hari. Apa harus kita lakukan? Sama-sama sepakat, Pak RT, semua kader, ayo kita buat dapur umum. Luar biasa Bapak Ibu, dapur umum ini kita dirikan di tanggal 1 Juli. Terus merangkak, dari mana dana yang kita dapat? Dari tokoh masyarakat Bapak Ibu, dari pengurus RT, dari LMK, dari kader, semua ikut andil di dalam proses penanganan daripada COVID ini. Kita sampaikan bahwa waktu itu warga yang terkena dampak daripada COVID dan diisolasi mandiri itu kurang lebih 220 jiwa Bapak Ibu. Kalau dihitung rumah itu hampir 30-40 rumah. Ya tentunya berkat kerjasama semua pihak, bantuan baik dari pemerintah, baik dari masyarakat, dari donatur yang dari RW 3,
Alhamdulillah sampai tanggal 28 Juli clear Bapak Ibu. Semua yang kita isolasi alhamdulillah sehat. Dari mana? Alhamdulillah dari kader semuanya, dari Bapak Ibu. Total makan biaya kurang lebih hampir 48 juta Bapak Ibu. Luar biasa, dalam waktu 1 bulan apa yang kita lontarkan disambut oleh masyarakat. Ya ini sebetulnya. Jadi gayung bersambut Bapak Ibu. Kita sebagai pemimpin-pemimpin wilayah yang diamanahkan oleh masyarakat, kita tunjukkan bahwa kita amanah. Tidak ada 1 rupiah pun donatur, duit donatur kita manfaatkan di luar daripada peruntukan. Ini yang sama-sama kita pahami. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan yang selanjutnya dari lihat kegiatan COVID terus kita lakukan, ya, baik door to door, dari rumah ke rumah, kita himbau, kita terus lakukan seperti itu. Alhamdulillah lambat laun dengan kebersamaan RW 3, alhamdulillah sampai saat ini sudah 0 COVID yang terkena COVID sampai hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah berkat kerja kita semuanya. Next. Melihat daripada kondisi wilayah RW 3, ketika ada musibah, ketika ada kemusibahan, meninggal, luar biasa Pak RT-nya harus sibuk ngurusin beli kain kafan, harus ke kuburan, ya harus nyari yang mandiin, belum nyari ambulan Bapak Ibu. Susahnya luar biasa. Kadang kita punya langganan di sana, dipakai yang di sana. Ketika di sana dipakai yang di sana. Ini adalah program yang cukup tertunda cukup lama Bapak Ibu. 2007 saya sudah mengagendakan ini, saya sebagai waktu itu masih jadi sekretaris RW. Terus berjalannya RW belum juga kesampaian. Alhamdulillah berkat kerja barengnya kita 2021 per Desember kemarin terwujud ambulan RW 3. Luar biasa. Dari mana Bapak Ibu? Sama programnya. Kita lempar ke masyarakat. Berapa kebutuhan yang akan dilakukan? Berbarengan dengan paginya pemilihan LMK, malamnya kita lelang Bapak Ibu. Dengan dana yang harus kita lakukan DP 50 juta Bapak Ibu. Dari 63 juta sekian dapat diskon TTM segala macam, akhirnya kita bayar cash 50 juta. Alhamdulillah perjalanan 1 bulan Bapak Ibu. Dari nyari DP dapat 68 juta. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, dari 50 juta digunakan untuk apa? Kelengkapan keranda. Kelengkapan yang semua untuk menunjang kebutuhan di ambulan. Alhamdulillah semua sudah siap pakai, dan kalau tidak salah sudah 4 kali Pak RT ya. Alhamdulillah juga sudah kita bentuk pengurusnya Bapak Ibu. Pengurus untuk ngurusin ambulan pun kita bentuk. Kita tidak mau semua tertumpu kepada RW, semua tertumpu kepada pengurus RW. Semua punya rasa tanggung jawab Bapak Ibu. Kita bagi pengurus kayak apa, sedekah 1000 tersendiri. Pengurus untuk ngurusin ambulan kita buat tersendiri. Kenapa? Biar semua ngikut puyeng Bapak Ibu. Iya, kita ikut puyeng. Kalau Pak RW-nya mungkin sama siapa puyeng doang sendiri, kasihan. Kita ajak puyeng semua, Pak RT kita ajak puyeng. Dasa Wisma kita ajak puyeng. Kalau dikasih senang kan jarang-jarang Bapak Ibu ya, puyeng aja tiap hari. Tapi inilah seninya hidup bermasyarakat. Ketika banyak tantangan terus kita lakukan, insya Allah sedikit demi sedikit ada ketenangan batin yang kita lakukan itu. Ini menjadi tanggung jawab kita. Terus belajar, terus berproses. Alhamdulillah, walaupun prosesnya masih 4 tahun ke depan Bapak Ibu untuk proses ini, tapi alhamdulillah cadangan 3 bulan ke depan dalam 3.950.000 tiap bulannya sudah ada di pengurus ambulan. Luar biasa. Kenapa? Antusiasnya semua warga Bapak Ibu. Ya, sekali lagi antusiasnya semua warga. Yang programnya pengurus dilempar ke masyarakat, ditangkap, dievaluasi, dijalankan. Kita tidak usah banyak berpikir ke depan seperti apa. Lakukan hari ini, besok ya besok. Insya Allah, karena belum tentu kita pikir ke depannya lebih jauh. Kapan umur kita tahu? Ada jaminan kita umur ke depan? Tidak tahu.
tapi yang penting kita lakukan hari ini untuk ke depan. Itu yang untuk ambulan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini programnya masih baru, yang insya Allah dalam proses pemasangan. Kita lakukan untuk menunjang keamanan di RW 3, kita adakan pemasangan CCTV seluruh RT yang ada di RW 3. Yang pertama ini, di wilayah RT 1 sudah ada 8 titik untuk CCTV yang sudah berjalan kurang lebih hampir 3 bulan. Nah, tentunya untuk menyambung 2, 3, 4, 5, 6, inilah agenda bulan Januari 2022. Alhamdulillah ada bantuan yang tentunya adalah inisiatif daripada seluruh masyarakat, inisiatif daripada pengurus RW, inisiatif daripada pengurus RT, inisiatif daripada dasar dan kader seluruh RW 3. Terciptalah pemasangan CCTV ini. Yang insya Allah di setiap RT ada 4 CCTV. Termasuk ada penambahan di Masjid Hifzi Rahim 2 CCTV, bahkan mungkin bisa 4, dan untuk di musola Hifzilah insya Allah ada 2 CCTV yang kita akan pasang untuk kedepannya. Jadi tentunya mudah-mudahan berkat siapa Bapak Ibu? Berkat kerja kita semuanya. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, bahwa kepengurusan ini didatangkan orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang tidak ada yang namanya nanti ketika saya bekerja ini dapat apa. Tapi hampir semua yang dilakukan oleh pengurus RW 3, saya sumbangkan dulu, terserah selanjutnya seperti apa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tidak mudah Bapak Ibu. Allah kirim malaikat-malaikatnya yang tentunya kenapa? Karena keikhlasan kita. Kita tidak banyak bicara, kita tidak banyak argumentasi, tapi kinerja nyata yang kita lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tentunya kegiatan ini yang terbaru insya Allah baru sampai di posisi pemasangan kabel, tapi saya janji dengan Pak Dedi, dengan teman-teman, insya Allah tanggal 20 ke atas sudah selesai. Jadi insya Allah sudah bisa kita gunakan untuk pemantauan wilayah di masing-masing wilayah yang ada di RW 3. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut kegiatan untuk kegiatan pos Yandu, pos Bindu, ya, terus PKK, kegiatan yang lain-lain, alhamdulillah, yang tentunya semua ibu-ibu semua sudah sangat memahami apa yang harus dilakukan. Baik pos Bindu apel 1, apel 2, apel 3. Terus dilakukan PSN, dilakukan kerja bakti, BBS segala macam, insya Allah. Alhamdulillah sekali lagi, ini adalah kerja bareng kita semuanya. Saya tidak berbangga diri, saya tentunya bersyukur kepada Allah bahwa sampai saat ini masih saya diberikan umur panjang. Saya mohon doa, mohon izin, mohon restu kepada seluruh jajaran yang ada di RW 3. Baik masyarakatnya, insya Allah ke depannya, ayo sama-sama. Apa yang kurang di diri saya, tolong dikoreksi. Jangan segen, jangan sungkan. Saya welcome, saya terbuka. Baik manajemen, baik keuangan yang ada di RW 3, saya tidak pernah tutup-tutupi. Inilah kebersamaan kita. Mudah-mudahan sekali lagi, jazakumullah khairan katsira. Allah catat melalui malaikatnya sebagai amal baik kita, yang insya Allah ini adalah perjuangan kita yang menjadi amal jariah buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumardi untuk laporan pertanggungjawaban Ketua RW 03 periode 2017-2018 yang cukup banyak sudah dipaparkan oleh beliau, dan saya kira program-program yang beliau sampaikan alhamdulillah masyarakat mendukung, dan juga kita dukung untuk program yang selanjutnya yaitu pemasangan CCTV untuk setiap wilayah atau setiap RT. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan Lurah Pesanggerahan yang akan diwakili oleh Bapak Khairuddin. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua RW 03 Pak Sumardi beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua LMK Pak Ismail beserta jajarannya. Yang terhormat Ustadz kita mantan LMK tahun 2000 tahun 2001 ya, sekarang jadi Ustadz ya. Yang terhormat Ketua RT dan teman-temannya, FKDM, yang terhormat FKDM yang kami cintai, dan ibu-ibu sekalian ya yang cantik-cantik nih ya. Kayaknya udah seragam aja ini, dapat aja seragam itu ya. Nih, berkat RW kayaknya RW 3 nih ya. Teman-teman, marilah kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah berkumpul dan bertemu kembali dalam rangka melaksanakan pemilihan atau permajaan. Sebenarnya ini bukan pemilihan nih, udah terpilih, ya kan? Udah nggak ada lagi jagoannya ini, jagoannya udah nggak ada lagi nih, ya. Nah, yang kedua, salawat dan salam pada junjungan kasih Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Ya. Untuk ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, karena dalam pemilihan tersebut tidak ada lagi ya kecuali hanya RW 3, ya kan? Jagoannya cuma satu, kalau yang lain-lain kan banyak nih, jadi seru. Kalau di sini ya ramai juga. Yang kedua, begitu banyak program-program RW 3, ya kan? Dari A sampai Z nih udah dipaparkan tuh, begitu rapih, bersih, ya kan? Bagaimana nggak mau pilih dia, ya kan? Iya, paparan begitu banyak itu, waduh, ya. Yang lain pada nyerah kali mungkin nih, udah pasrah aja, udah serahin aja ke RW 3. Ya mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, ya. Mudah-mudahan lebih meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya. Ya, sebelumnya karena saya mewakili lurah kan di RW 8 nih, ya kan. Jadi sekali lagi nih RW 3, marilah kita tetapkan ya kan sebagai RW. Sebelumnya. Yang ketiga nih, ada lagi nih untuk pemilahan sampah nih ya. Sampah udah tahu kan, Ibu Pak RW kemarin udah dikasih tahu ya sosialisasi sama Pak Lurah ya. Untuk pelayanan organik dan non organik udah pada tahu ya. Yang mana yang dibuang, yang mana dimasukin ya kan. Itu dapat nilai lumayan itu ya. Untuk sampah jangan lupa Bu ya. Untuk selanjutnya PBB udah bayar semua SPP PBB Bu. PBB Bu ya. Ini ya, karena kan udah bulan sebenarnya udah habis nih waktu PBB nih. Ya Bu ya. Jadi itu aja Bu ya. Saya untuk tidak perlu panjang lebar. Untuk saja Pak RW 3 kita tetapkan sebagai RW terpilih tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Nah, saya baca bismillah, silakan. Sebelumnya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, manusia kan tempat yang salah, ya kan? Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairuddin atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penandatanganan, mohon maaf, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua RW 03 terpilih periode 2022-2025. Kepada Bapak Sumardi kami persilakan. Izin Pak. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim.
Udah salam itu dia gabung yang tadi aja dah. Lanjut aja untuk daripada kita sudah sampaikan tadi PPKRW bahwa sudah proses penjaringan juga sudah dari mulai tanggal 20 Desember sampai tanggal 2 Januari ternyata juga sudah kita sebar, bahkan pamflet sudah dilakukan oleh PPKRW, ternyata tidak ada. Dan mungkin apa nggak mau, apa mungkin kata Pak Udin tadi gerah, ya saya juga nggak tahu gitu kan. Ya tapi udahlah kita berjalan. Tapi insya Allah terus pesan yang paling saya sampaikan, kita harus siap-siap cari kader Bapak Ibu. Ya, saya kan nggak mungkin terus-terusan. Pasti ada masa jenuh, ada masa pengen istirahat. Nah tentunya ke depan 3 tahun ke depan Bapak Ibu, ayo kita siapkan kader untuk kepengurusan RW. Mau tidak mau kita harus lakukan. Ya, saya bilang tadi kenapa? Yang muda-muda berjalan. Ya, ayo gabung yang muda terus lakukan. Yang sudah berkarang taruna dari periode tahun lalu terus ayo dorong ke lingkungan. Ya, biar jangan ada nanti ada bahasa krisis kepemimpinan, itu luar biasa Bapak itu. Kalau sampai itu terjadi di lingkungan, walau alam dah. Siapa yang mau mimpin, siapa yang mau ini, mau tidak mau ayo bareng. Terus berangkat bareng. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, jangan artinya takut, saya nggak bisa Pak RW jadi RW. Saya dampingi, saya tuntun, ya, setahun, 2 tahun, sampai bisa lari Bapak Ibu. Saya lepas. Saya pengen seperti itu. Jadi saya jujur, dari hati yang paling dalam saya tidak ada pengen nguasain ketua RW, terus nggak ada. Bareng-bareng ayo kita bangun. Ya, bareng-bareng sama-sama. Biar kalau kata bahasanya Pak Muklis mah, biar puyeng yang ngerasain. Itu maksud saya. Ya, bukan senengnya, kalau senengnya jadi pengurus gak ada senengnya Pak, udah yakin dah gitu. Maksud saya biar puyeng yang ngerasain. Ngerasain puyeng jadi RW, ngerasain puyeng jadi LMK, ngerasain puyeng jadi RT, ngerasain puyeng jadi Dasawisma, kita rasain. Yang penting jangan disyukurin, lo rasain, jangan. Iya, insya Allah ini sebagai penyemangat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin Pak Dedi, next ke kepengurusan langsung saya bentuk aja hari ini biar kita saksikan sama-sama, biar terbentuk ya. Jadi nggak 2 kali saya ngumpulin bentuk ketua siapa ini lagi segala macam, nggak langsung kepengurusan aja. Nggak apa-apa Pak. Jadi emang RW 3 kan paling unik Pak. Ya, saya nggak mau sama-sama dengan yang lain. RW 3 paling unik. Ketika di Pergub nggak ada, tapi kebutuhan di RW 3 ada, saya adain Mbak. Siapa yang mau larang? Ya, ini kebutuhan masyarakat Pak. Jangan berpatokan pada Pergub atau apa. Boleh ketika tidak ada kesepakatan kan gitu ya Pak Bija. Baru pakai yang namanya aturan undang-undang. Tapi ketika masyarakat sepakat musyawarah, clear buat kita. Saya yang tanggung jawab. Siapa yang mau protes? Nah itu ya. Nih mohon maaf. Jadi insya Allah ayo bareng. Bangun masyarakat itu nggak susah Pak. Bareng-bareng kita bangun, ketika ada masalah duduk bareng, selesaikan permasalahan, clear maju bareng. Jangan terus berkutat begitu aja, muter-muter, adu debat, adu kusir segala macam. Lah kapan majunya? Itu. Jadi ketika ada perdebatan di dalam forum, satu clear, berangkat Pak, jangan diingetin lagi tuh. Jangan nengok lagi ke belakang, nabrak di depan. Makanya kenapa sih mobil dikasih kaca yang depan itu gede, spion itu kecil kanan kiri Bapak Ibu? Ada yang paham? Kalau nengok ke belakang dikit-dikit, depan tuh panjang lebar gitu lah lo mobil. Nah kalau spion kan nengok kiri, nengok kanan, tapi dikit Pak, karena belakang itu buat panduan kita aja, buat pancalan Bapak itu. Jangan ditengok terus, ya, sampai nabrak di depan. Ya, insya Allah ini filosofi kita yang insya Allah ke depan akan menjadi baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini struktur organisasi 2017-2020, bahkan wakil ketua ini saya bilang tadi udah almarhum. Sekali lagi insya Allah kita doakan dan mohon izin nanti kita bacakan Fatihah untuk almarhum Bang Tony yang alhamdulillah mendampingi saya hampir sampai akhir hayatnya, tetap menjadi wakil ketua. Ya tentunya mudah-mudahan insya Allah sekali lagi ini menjadi perjalanan hidup kita.
Dan untuk 2021-2024, saya bilang tadi, memang tidak ada di Pergub. Di Pergub itu cuma ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Untuk RW 3 nanti saya mohon izin Pak Lurah, wakil ketua untuk di SK-kan. Ya, spesial RW 3. Insya Allah, saya tanggung jawab itu. Untuk wakil, insya Allah saya mohon izin, mohon berkenan Pak Ustadz Komarudin untuk mendampingin saya. Ya, jadi tentunya mudah-mudahan kenapa? Biar Pak Komar belajar jadi RW. Pelan-pelan, seminggu tak tinggal. Kan itu ya? Sebulan saya tinggal. Lama-lama dia berjalan, Pak. Yakin? Ayo kita sama-sama bareng. Kita pikirin bareng RW 3, karena saya masih butuh beliau. Saya butuh Pak Sumadi. Sementara ini sebagai sekretaris ini Pak Sumadi alhamdulillah sudah naik di posisi LMK. Saya butuh pejuang yang muda, yang gesit, yang cepat, yang ngerti komputer, yang apa-apa itu saya nggak bentar-bentar saya minta izin Pak Dedi tolong dibuatin kayak gini, karena saking gapteknya sebagai ketua RW. Tapi alhamdulillah saya bilang tadi, yang penting mau ngomong insya Allah ada yang nolongin. Itu. Saya mohon izin untuk dari kader PKK, mohon izin dari Dasawisma, saya mohon Mbak Siti Nur Aisyah untuk mendampingi saya sebagai sekretaris RW. Jadi mudah-mudahan sekali lagi, ayo belajar dari yang muda. Yang muda saya tarik satu-satu mendampingin. Insya Allah Bapak Ibu. Ya, insya Allah terus berjalan. Ya, kita lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi, ini perjuangan. Ya, perjuangan Bapak Ibu semuanya. Udah ayo ke depan. Ya, lanjut ke bendahara. Memang orangnya nggak pernah nongol Bapak Ibu, tapi support. Emang orangnya nggak pernah nongol, tapi selalu support apapun yang ada di RW. Ya, Bambang Fajar Yanto ini memang nggak pernah kelihatan, tapi alhamdulillah itu terus support kita. Saya tidak akan ganti itu, biar berjalan dengan apa adanya. Sambil jalan terus berjalan. Insya Allah sekali lagi, biar dia tetap ikut berjuang di dalam wilayah RW 3. Untuk lanjut, nanti ada penambahan mungkin di struktur itu ada pengurus S3, ada tambahan lagi pengurus ambulan, nanti menurut kebutuhannya tinggal ditambahin. Mohon izin untuk sekretaris dilakukan itu. Untuk PKK tetap tidak ada perubahan dari Bu RW. Kalau tak ganti nanti ganti lagi kan gitu. Nggak bisa, siapa yang mau ganti? Repot lagi urusannya. Ya, saya diprotes nanti. Kalau PKK saya ganti repot. Ya, ini yang nggak ada gantinya Bapak Ibu PKK ini. Kalau diganti saya repot urusannya. Ya, ya. Insya Allah itu terus mendampingin kita insya Allah sampai akhir hayat saya. Yang tentunya kenapa? Tanpa adanya pendamping saya, mohon maaf Bapak, saya nggak ada artinya. Beliau yang support, beliau yang dorong. Bahkan ketika sakitnya, baiknya, ininya, susahnya, kita lebih tahu. Ya, karena nggak perlu saya jelasin Bapak Ibu, kronologi seperti apa, itu adalah ruang pribadi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut untuk kepemudaan di 2017-2021 Nana Supriyatna sebagai Ketua Karang Taruna tingkat RW, dan tentunya alhamdulillah 2021-2024 pun sudah terbentuk Ketua Karang Taruna RW 3. Ya, Saudara Oki Setiawan yang insya Allah beliau ada hadir, dan mudah-mudahan ini sebagai generasi kita Pak, generasi penerus yang mudah-mudahan sekali lagi belajar organisasi untuk siapa? Untuk masyarakat. Karena ini adalah suatu kaderisasi yang terus kita kembangkan. Untuk pelayanan masyarakat dan sekaligus pendamping RW Bapak Ibu, ini ya semua baik musrenbang, pelayanan masyarakat yang lain memang sampai saat ini masih eksis, dan alhamdulillah beliau sendiri juga masih mau untuk mendampingin dan berurusan dengan masyarakat. Kita tidak akan ganti. Saudari Susi Mulyani alhamdulillah terus
sama-sama kita berjalan, dan lainnya penambahan-penambahan di seksi-seksi lain menyusul. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini untuk ke depan Allah ridho, Allah rindungi, karena ini untuk perjalanan RW 3. Mohon izin Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Tony, mudah-mudahan arwah ditempatkan di sisi Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi Fatihah, saya mohon izin, mohon doanya kita Fatihahkan untuk kepengurusan RW 3 ke depan lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu hadir semuanya, insyaallah kita tinggal tunggu raker berikutnya, kita akan rundingan dengan LMK yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak RW untuk selanjutnya, yaitu penandatangan berita acara atau serah terima jabatan Ketua RW 03 dari PPK RW kepada RW terpilih, kepada Bapak Sumardi dan Bapak Khairuddin. Kami persilakan. Kanan kiri ya? Iya, kanan kiri. Yang lain kembali. Kita makan aja sini, Pak.